Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Prameswari. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam strategi belajar. Di macam-macam strategi belajar itu ada 7. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai saja yang pertama, yaitu strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif adalah bentuk pembelajaran yang memungkinkan para siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun dengan pengajar atau guru. Jadi, pembelajaran aktif ini melibatkan siswa. Ketika siswa itu berperan secara aktif, mereka itu yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, mereka secara aktif menggunakan otak untuk menemukan ide pokok, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Belajar aktif, siswa itu dituntut untuk ikut serta dalam proses pembelajaran, tidak hanya mentalnya, tetapi juga melibatkan fisik. Dengan pembelajaran aktif, biasanya siswa merasakan suasana yang menyenangkan, sehingga hasil pembelajaran dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, ciri-ciri strategi pembelajaran aktif. Yang pertama, kegiatan belajar menarik minat peserta didik. Yang kedua, kegiatan belajar terasa menggairahkan peserta didik. Yang ketiga, semua peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, mendorong peserta didik berpikir secara aktif dan kreatif. Kemudian, menciptakan suasana senang dalam melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, yaitu tujuan strategi pembelajaran aktif. Tujuannya agar siswa itu turut serta dalam proses pembelajaran, baik secara mental maupun fisik mereka, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan siswa tidak merasa bosan dan jenuh untuk mengikuti proses pembelajaran. Dengan begitu, tujuan pembelajaran pun akan tercapai dengan maksimal. Selanjutnya, bentuk-bentuk strategi pembelajaran aktif. Yang pertama ada critical incident atau pengalaman penting. Strategi ini digunakan untuk memulai pelajaran. Tujuan dari penggunaan strategi ini adalah untuk melibatkan siswa sejak awal dengan melihat pengalaman mereka. Selanjutnya, point counterpoint. Strategi ini sangat baik dipakai untuk melibatkan siswa dalam mendiskusikan isu-isu kompleks secara mendalam. Jadi, strategi ini tuh mirip dengan debat, hanya saja dikemas dalam bentuk yang tidak terlalu formal. Kemudian guided teaching atau panduan mengajar. Dalam strategi ini, guru bertanya kepada siswa satu atau dua pertanyaan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa atau untuk memperoleh hipotesa atau kesimpulan yang kemudian membaginya kepada kategori. Selanjutnya yaitu active knowledge sharing, saling tukar pengetahuan. Strategi ini dapat membawa siswa untuk siap belajar dengan cepat. Strategi ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa untuk membentuk kerjasama tim. Jadi strategi ini tuh hampir digunakan dalam setiap mata pelajaran. Yang selanjutnya jigsaw learning. Strategi ini merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan dari strategi ini yaitu melibatkan siswa dalam belajar mengajarnya dan sekaligus bisa mengajarkan kepada orang lain apa yang telah ia pelajari. Selanjutnya active debate. Salah satu metode yang dapat mendorong pemikiran dan perenungan, terutama kalau siswa diharapkan dapat mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Jadi strategi ini tuh secara aktif melibatkan semua siswa di dalam kelas, bukan hanya pelaku debatnya saja. Kemudian guided networking, catatan pembimbing. Dalam strategi ini, guru menyiapkan suatu bagan atau skema yang dapat membantu siswa dalam membuat catatan ketika guru menyampaikan materi. Guru akan memberi siswa ringkasan poin-poin utama dari mata pelajaran yang akan disampaikan dengan strategi ceramah.
Selanjutnya, prediction gate digunakan untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif dari awal sampai akhir. Jadi strategi ini tuh siswa diharapkan terlibat dari awal pertemuan dan tetap mempunyai perhatian ketika guru menyampaikan materi. Di awal, siswa akan diminta untuk menebak apa yang akan muncul dalam topik tertentu selama penyampaian materi. Nantinya siswa akan dituntut untuk mencocokkan hasil tebakan mereka dengan materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama berpusat pada peserta didik. Yang kedua, sangat menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan peserta didik, diantaranya keterampilan berpikir, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan komunikasi. Keempat, meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik. Yang kelima, menggunakan metode yang bervariasi. Selanjutnya kekurangannya yaitu keterbatasan waktu. Jadi waktunya itu sudah ditentukan. Sehingga untuk kegiatan pembelajaran yang memakan waktu lama akan terputus menjadi 2 atau lebih pertemuan. Selanjutnya ukuran kelas yang besar. Kelas yang mempunyai jumlah peserta didik yang relatif banyak itu akan mempersulit terlaksananya kegiatan pembelajaran active learning. Yang ketiga, keterbatasan materi, peralatan, dan sumber daya. Ini tuh akan menghambat kelancaran penerapan active learning dalam pembelajaran. Kemudian pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak terfokus. Jadi itu pembahasannya itu kemana-mana. Selanjutnya, peserta didik sulit untuk mengorientasikan pemikirannya ketika tidak didampingi oleh pendidik. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif, yaitu kumpulan beberapa model atau metode pembelajaran yang disiapkan untuk melatih kerjasama dengan kelompok dan dapat berinteraksi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Jadi pembelajaran kooperatif ini mengutamakan eksistensi kelompok yang nantinya itu akan bekerja sama dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran kooperatif itu sendiri yang pertama, untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Yang kedua, mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Maksudnya itu keterampilan dalam bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan sosial ini penting dimiliki siswa, karena pada saat ini banyak anak muda yang masih kurang dalam keterampilan sosialnya. Selanjutnya, karakteristik strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat siswa itu belajar. Semua anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim. Jadi, setiap anggota kelompok itu harus dapat saling memberi dan menerima pengalaman, sehingga diharapkan setiap anggota kelompok itu dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kelompok. Selanjutnya didasarkan pada manajemen kooperatif. Sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol. Yang pertama, perencanaan, menunjukkan bahwa pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran itu berjalan secara efektif. Kemudian pelaksanaan, menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan melalui langkah-langkah yang sudah ditentukan atau termasuk dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi organisasi menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan bersama antar tiap anggota kelompok. Kemudian fungsi kontrol menunjukkan bahwa dalam pembelajaran perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun non-tes.
Selanjutnya yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu. Misalnya dalam kelas itu ada siswa yang sudah paham materi. Nah, dia bisa membantu menjelaskan temannya yang belum memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, keterampilan bekerja sama. Kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambar dalam keterampilan bekerja sama. Jadi, siswa itu didorong untuk mau dan sanggup dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota tim. Siswa perlu dibantu mengatasi berbagai hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi sehingga setiap siswa itu dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru. Siswa itu diajarkan untuk bersikap mandiri. Dengan begitu akan menambah kepercayaan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, memperdalam pemahaman siswa. Yang keempat, pembelajaran kooperatif dapat memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Kemudian kekurangannya, yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga, bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Hal ini disebabkan karena siswa atau anggota tim itu tidak memiliki keterampilan dalam kedisiplinan dalam belajar. Jadi waktu pembelajaran itu dimulai, maka mereka tuh akan mengobrol sendiri atau bergosip. Nah, hal ini tuh akan menyebabkan waktunya itu terbuang dengan sia-sia. Kemudian membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Kemudian strategi pembelajaran kontekstual. Definisinya yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga masyarakat. Jadi, strategi pembelajaran kontekstual ini tuh menekankan proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajarinya dan kemudian menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Tujuannya untuk memotivasi siswa dalam memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara refleksi itu dapat diterapkan dari permasalahan ke permasalahan lainnya. Selanjutnya agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal tetapi juga perlu adanya pemahaman. Selanjutnya karakteristik. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Siswa itu dapat mengatur sendiri sebagai orang yang belajar aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu belajar yang diatur sendiri. Maksudnya itu siswa belajar dan melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang ingin dia capai.
Yang keempat yaitu bekerja sama. Siswa dapat bekerja sama. Guru dapat membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka itu saling mempengaruhi dan berkomunikasi. Kemudian yang kelima, berpikir kreatif dan kritis. Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif itu untuk menganalisis, memecahkan masalah. Kemudian mengasuh dan memelihara pribadi siswa. Jadi siswa itu memelihara pribadinya meliputi mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Siswa tidak dapat berhasil tanpa adanya dorongan atau dukungan orang dewasa. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi, mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Yang kedelapan, menggunakan penilaian autentik, menggunakan penilaian nyata dan sebenarnya dari apa yang telah diperoleh siswa dari lingkungannya. Selanjutnya, komponen strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme ini merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual. Dalam konstruktivisme ini, pengetahuan siswa itu dibagi secara bertahap dan hasil yang diperoleh siswa itu melalui konteks yang terbatas. Dalam proses penuh, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif selama dalam proses pembelajaran sehingga siswa itu menjadi pusat kegiatan. Yang kedua, menemukan atau inquiry. Inquiry merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diperoleh dengan cara menemukan sendiri. Oleh sebab itu, proses pembelajaran yang dirancang oleh guru itu harus berbentuk kegiatan yang merujuk pada kegiatan yang menemukan dengan langkah-langkah, merumuskan masalah, mengamati, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, bertanya atau questioning. Strategi yang utama dalam pembelajaran kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran itu dipandang sebagai kegiatan guru untuk membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bentuk bertanya itu guru itu bisa bertanya langsung kepada siswa atau mungkin justru guru nanti itu akan memancing siswa untuk bertanya. Selanjutnya, masyarakat belajar. Maksudnya pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan teman, dengan orang lain, hasil dari belajar yang diperoleh melalui sharing antar teman atau kelompok. Pemodelan. Selanjutnya yaitu pemodelan atau modeling. Pemodelan atau pemodeling ini merupakan suatu pemodelan atau modeling ini merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, bahkan bisa ditiru oleh siswa. Kemudian selanjutnya refleksi atau reflection merupakan cara berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Refleksi ini tuh respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Tujuannya untuk melihat sudah sejauh mana pengetahuan yang dibangun sebelumnya itu dapat tersimpan di benak siswa. Kemudian penilaian sebenarnya. Assessment merupakan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar. Kegiatan ini perlu dilakukan guru untuk mengetahui bahwa siswa itu telah mengalami proses pembelajaran dengan benar. Kemudian yang selanjutnya yaitu
Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting karena dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata. Bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, materi yang dia pelajarinya itu akan tertanam dalam memori siswa. Selanjutnya, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep pada siswa. Hal ini karena seorang siswa itu dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Kemudian yang ketiga, kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Selanjutnya, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Yang kelima, penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Kekurangannya yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing. Kemudian, strategi pembelajaran berbasis masalah. Merupakan kegiatan pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Selanjutnya, karakteristik. Yang pertama, pembelajaran itu berpusat pada siswa. Siswa harus bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, mengidentifikasikan apa yang perlu diketahui untuk mengelola masalah dan di mana mencari informasi. Yang kedua, belajar terjadi dalam kelompok kecil siswa. Siswa akan dikondisikan dalam bentuk sebuah kelompok yang baru. Yang ketiga, guru adalah fasilitator. Guru akan mengarahkan peran siswa agar berupaya mencari berbagai sumber. Guru harus meminta para siswa itu agar bertanya pada diri sendiri untuk memahami dan mengelola masalah. Yang keempat, masalah membentuk fokus pengaturan dan stimulus pada pembelajaran. Masalah dapat memberikan siswa itu terfokus pada pengintegrasian informasi yang dapat memfasilitasi, kemudian mengingat dan mengaplikasikan untuk masalah di masa yang datang. Yang kelima, masalah adalah wahana pengembangan keterampilan dan memecahkan masalah. Masalah merupakan cerminan dari apa yang akan siswa temukan dalam kehidupan nyata. Yang keenam, informasi baru diperoleh dari belajar mandiri. Para siswa diharapkan belajar dan mengumpulkan keahlian berdasarkan penyelidikan dan penelitian mereka sendiri. Selanjutnya, tujuan strategi pembelajaran berbasis masalah. Tujuannya yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Yang kedua, menjadi siswa yang mandiri. Yang ketiga, keterampilan intelektual. Selanjutnya, desain masalah dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu karakteristik. Masalah nyata dalam kehidupan, adanya relevansi hubungan dengan kurikulum, tingkat kesusahan masalah memiliki ikatan berbagai disiplin ilmu, dan keterbukaan masalah sebagai produktif. Yang kedua, konteks. Masalah bersifat menantang, memotivasi, dan tidak terstruktur. Yang ketiga, sumber dan lingkungan belajar. Masalah dapat memberikan dorongan untuk dipecahkan secara kolaboratif, independen untuk bekerja sama.
serta adanya bimbingan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, presentasi. Penggunaan skenario masalah, penggunaan video, audio, jurnal, majalah, dan website. Selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Dalam hal ini, guru itu menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk siswa. Guru mengarahkan siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok. Guru akan mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dalam memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa. Guru akan mengajak siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai untuk dipresentasikan. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru akan membantu siswa melakukan refleksi dan mengevaluasi dalam penyelidikan yang telah siswa buat dan telah dipresentasikan, serta memberikan saran terhadap hasil siswa yang kurang sempurna. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Kelebihannya yang pertama, siswa lebih memahami konsep yang diajarkan. Yang kedua, melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang tinggi. Yang ketiga, pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Kekurangannya yang pertama, proses pembelajaran dengan pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajarinya itu sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang mereka pelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya, strategi pembelajaran afektif. Yaitu strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya. Di antaranya itu sikap dan keterampilan afektif yang berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Kemampuan aspek afektif ini berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berupa tanggung jawab, disiplin, menghargai pendapat orang lain. Semua kemampuan ini tuh harus menjadi bagian dari tujuan pembelajaran di sekolah yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, tingkatan afektif. Yang pertama, tingkat receiving. Peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Tugas pendidik itu mengarahkan perhatian peserta didik pada fenomena yang menjadi objek pembelajaran afektif. Misalnya, pendidikan itu mengarahkan peserta didik agar senang membaca buku. Kesenangan ini akan menjadi kebiasaan yang positif. Yang kedua, tingkat responding merupakan partisipasi peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Hasil pembelajaran ini menekankan pada pemerolehan respon. Tingkat yang tinggi pada kategori ini itu ialah minat. Misalnya senang membaca buku, senang bertanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat valuing, melibatkan penentuan nilai, keyakinan, atau sikap yang menunjukkan derajat
internalisasi, dan komitmen. Derajat rentangnya mulai dari menerima nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Hasil dari belajar tingkat ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil, agar nilai yang dikenal secara jelas dalam pembelajaran. Penilaian ini diklasifikasikan sebagai apresiasi dan sikap. Yang keempat, tingkat organization. Nilai satu dengan nilai lain dikaitkan, konflik antar nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Hasil belajar dari tingkatan ini berupa konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai, misalnya pengembangan filsafat itu. Kemudian yang terakhir, tingkat characterization. Peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran tingkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan sosial. Selanjutnya yaitu macam-macam strategi pembelajaran afektif. Yang pertama ada konsiderasi. Siswa didorong untuk lebih peduli, memperhatikan orang lain, sehingga mereka dapat bergaul, bekerja sama, dan hidup secara harmonis dengan orang lain. Yang kedua, pembentukan rasional. Model pembentukan rasional bertujuan untuk mengembangkan kematangan pemikiran tentang nilai-nilai. Selanjutnya, klasifikasi nilai. Mengajar dengan pertanyaan dan membantu siswa menguasai keterampilan menilai dalam bidang kehidupan yang kaya nilai. Yang selanjutnya, pengembangan nilai moral kognitif. Membantu siswa mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai moral secara kognitif. Yang terakhir, non-direktif. Menghargai potensi dan kemampuan siswa berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan kepribadian siswa, membantu siswa mengaktualisasikan dirinya. Yang selanjutnya yaitu kesulitan strategi pembelajaran afektif. Yang pertama yaitu proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual, sehingga keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran ditentukan oleh kriteria kemampuan kognitif. Yang kedua yaitu sulitnya melakukan kontrol, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Yang ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak dapat dievaluasi dengan segera. Yang keempat, pengaruh kemajuan teknologi, khususnya kemajuan teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara, berdampak pada pembentukan karakter anak. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kuantum atau quantum learning. Istilah kuantum dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya, pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Interaksi ini akan mengubah kemampuan dan bakat alamiah seorang guru dan siswa dalam menjadi hal yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara efektif dan efisien. Quantum learning ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Selanjutnya, tujuan strategi pembelajaran kuantum. Yang pertama, untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang kedua, untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Yang selanjutnya yaitu asas quantum learning. Asas utama pembelajaran kuantum adalah membawa dunia siswa ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dunia siswa. Subjek belajarnya yaitu siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, sehingga guru harus memahami potensi siswa terlebih dahulu. Apabila guru telah memahami dunia siswa, maka siswa akan merasa diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga pembelajaran akan menjadi harmonis. Yang selanjutnya yaitu prinsip quantum learning.
Yang pertama, segalanya berbicara. Segalanya dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh guru, dari kertas yang guru bagikan hingga rancangan pelajaran, semuanya mengirim pesan tentang belajar. Yang kedua, segalanya itu bertujuan. Semua yang ada dalam pengubahan guru mempunyai tujuan semuanya. Pengalaman sebelum pemberian nama. Otak kita berkembang pesat dan adanya rangsangan kompleks yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Kemudian, yang ketiga, akui setiap usaha. Belajar mengandung resiko. Belajar berarti melangkah keluar dari kenyamanan. Oleh karena itu, proses pembelajaran paling baik ketika siswa telah mengalami informasi sebelum mereka tuh memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. Kemudian, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Perayaan adalah sarapan pelajar juara. Perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah quantum learning. Yang pertama yaitu ada tahapan persiapan. Mempersiapkan kondisi belajar siswa dengan cara mengatur ruang kelas agar berbeda dengan biasa dengan menata kursi berbentuk huruf U untuk memudahkan siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan musik yang lembut dipasang ketika siswa itu melakukan kontak mata. Yang ketiga, menciptakan kalimat sugestif, positif untuk diberikan kepada siswa. Tahap yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Yang pertama, presentasi materi. Yang kedua, menggunakan kehidupan sehari-hari sebagai bahan pengantar. Yang ketiga, adanya interaksi dan umpan balik antara siswa dan guru. Yang keempat, siswa mencatat materi pelajaran. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif. Yang keenam, guru dan siswa bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan evaluasi. Yang pertama, siswa diberi latihan soal. Yang kedua, guru memperhatikan permasalahan yang dihadapi siswa. Yang ketiga, tidak menyalahkan kesalahan kepada siswa. Yang keempat, mengadakan penelitian melalui tes lisan dan tes tertulis. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan quantum learning. Kelebihannya yang pertama, pembelajaran quantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Yang kedua, pembelajaran kuantum sangat menekankan pada percepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Yang ketiga, pembelajaran kuantum memiliki model memadukan konteks dan isi pembelajaran. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangannya yang pertama, waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Yang kedua, kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. Selanjutnya yaitu pembelajaran saintifik. Definisi pembelajaran saintifik yaitu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Jadi, pembelajaran saintifik ini suatu teknik pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat beberapa aktivitas, seperti mengamati, bertanya, mengolah data, menyajikan data informasi. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa itu merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang ketiga, diperoleh hasil belajar. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Selanjutnya, untuk mengembangkan karakter siswa. Kemudian, prinsip pembelajaran saintifik. Yang pertama, pembelajaran itu berpusat pada siswa.
Yang kedua, pembelajaran membantu study self-concept. Ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya, pembelajaran itu meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode mengamati ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Selanjutnya menanya. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Jadi peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Selanjutnya yaitu mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasi, terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Jadi, penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh suatu simpulan berupa pengetahuan. Selanjutnya, mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran saintifik. Kelebihannya yang pertama, membuat guru memiliki keterampilan membuat RPP dan menerapkan pendekatan saintifik secara benar. Yang kedua, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Kemudian yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Kemudian kekurangannya yang pertama, konsep pendekatan saintifik masih belum dipahami, apalagi tentang metode pembelajaran yang kurang aplikatif disampaikan. Yang kedua, membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama untuk mewujudkan semua tahapan-tahapan yang ada pada pendekatan saintifik. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.